Dalam prakteknya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memeriksa dan mengadili beberapa perkara pidana yang melanggar ketentuan pidana pada bab 3 Undang-Undang Tipikor, termasuk melanggar pasal 21 Undang-Undang Tipikor di antaranya. Perkara atas nama terdakwa Muhtar Effendi terbukti melanggar pasal 21 Undang-Undang Tipikor dan pasal 22 Undang-Undang Tipikor berdasarkan putusan nomor 112/Pitsus/TPK/2014 PN Jakarta Pusat tanggal 5 Maret 2015 untuk putusan nomor 14/Pit/TPK/2015/PT DKI tanggal 10 Juni 2015. Perkara atas nama terdakwa Romi Herton yang terbukti melanggar pasal 22 Undang-Undang Tipikor berdasarkan putusan nomor 111/Pitsus/TPK/2014/PN Jakarta Pusat dan Maret 2015 untuk putusan nomor 15/Pit/TPK/2015/PT DKI tanggal 17 Juni 2015. Putusan atas nama terdakwa Said Faisal yang terbukti melanggar pasal 22 Undang-Undang Tipikor berdasarkan putusan nomor 27/Pitsus/TPK/2014/PN PBR tanggal 7 Juli 2014. Perkara atas nama terdakwa Miriam S. Haryani yang terbukti bersalah melanggar pasal 22 Undang-Undang Tipikor berdasarkan putusan nomor 89/Pitsus/TPK/2017/PN Jakarta Pusat tanggal 13 November 2017 untuk putusan nomor 1/Pitsus/TPK/2018/PT DKI tanggal 9 Februari 2018. Perkara atas nama Markus Nari yang terbukti melanggar pasal 21 Undang-Undang Tipikor berdasarkan putusan nomor 80/Pitsus/TPK/2019/PN Jakarta Pusat tanggal 11 November 2019 untuk putusan nomor 3/Pitsus/TPK/2020/PT DKI tanggal 17 Februari 2020 untuk putusan nomor 1998 K Pitsus/2020 tanggal 13 Juli 2020. Putusan atas nama terdakwa Fredrik Yunadi yang terbukti yang berdasarkan putusan nomor 9/Pitsus/TPK/2018 PN Jakarta Pusat tanggal 28 Juni 2018 dinyatakan bersalah melanggar pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Perkara atas nama terdakwa Ferdi Yuman yang terbukti melanggar pasal 21 Undang-Undang Tipikor berdasarkan putusan nomor 36/Pitsus/TPK/2021 PN Jakarta Pusat tanggal 11 Oktober 2021 junto putusan nomor 40 Pitsus/TPK/2021 PT DKI tanggal 29 Desember 2021. Dan perkara atas nama terdakwa Stefanus Roy Rening yang terbukti melanggar pasal 21 Undang-Undang Tipikor berdasarkan putusan nomor 84/Pitsus/TPK/2023 PN Jakarta Pusat tanggal 7 Februari 2024 untuk putusan nomor 12/Pitsus/TPK/2024 PT DKI tanggal 23 April 2024 untuk putusan nomor 6897K/Pitsus/2024 tanggal 9 Oktober 2024. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara akuo. Demikian pula KPK juga berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap seluruh tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor. Oleh karena itu, dalih penasihat hukum terdakwa tersebut di atas merupakan dalih yang tidak berdasar dan harus ditolak. 4. Tentang penyimpangan dalam proses penyidikan dan penuntutan, bahwa terdakwa dan penasihat hukum terdakwa berdalih yang pada pokoknya dalam proses penyidikan sampai dengan penuntutan terdapat banyak penyimpangan, antara lain sebagai berikut. 1. Terjadinya proses daur ulang terhadap perkara suap yang sudah disidangkan dan telah berkekuatan hukum tetap. 2. Tindakan penyidikan dan penuntutan dilakukan secara bertentangan dengan KUHAP dan prinsip due process of law. 3. Surat perintah penyidikan dan surat pemberitahuan dimulai penyidikan terdakwa ditandatangani oleh pejabat pemerintahan tanpa dasar kewenangan. 4. Keterlibatan saksi-saksi dari penyelidik dan atau penyidik serta mantan penyidik KPK cenderung memberatkan terdakwa dan permohonan dari penasihat hukum terdakwa untuk menghadirkan ahli yang meringankan tidak diakomodir oleh penyidik. 5. Pemanggilan saksi yang berasal dari penyidik KPK atau ex-penyidik KPK tidak bisa dikategorikan sebagai saksi verbalisan dan syarat akan konflik kepentingan. 6. Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka pada tahap penyidikan tanpa dipanggil atau diperiksa sebagai calon tersangka. 7. Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan KPK dilakukan secara melawan hukum dan melanggar HAM terdakwa. Tanggapan penuntut umum, bahwa atas keberatan tersebut, kami penuntut umum berpendapat bahwa penasihat hukum dan terdakwa telah salah dalam memahami apa itu materi eksepsi atau keberatan. Bahwa materi yang disampaikan oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tersebut sejatinya adalah objek dalam ranah kewenangan pra-peradilan sebagaimana sudah diatur tersendiri dalam pasal 77 KUHAP junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU
garis datar 12 Romawi garing 2024, yaitu terkait dengan pra-peradilan. Sehingga sangatlah keliru jika dalil tersebut dimasukkan dalam materi eksepsi. Atas hal tersebut, penuntut umum tidak akan menanggapi keberatan dimaksud karena keberatan tersebut sudah tidak relevan dan jauh menyimpang serta tidak masuk dalam ruang lingkup eksepsi sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalih penasihat hukum dan terdakwa tersebut di atas tidak termasuk ruang lingkup eksepsi sebagaimana diatur pasal 156 ayat 1 KUHP. Dengan demikian, segala dalih tersebut harus ditolak. Tentang kesalahan menyebut pasal yang seharusnya pasal 65 ayat 1 KUHP. Dalam eksepsinya halaman 108 sampai dengan 111, penasihat hukum berdalih dakwaan batal demi hukum karena penuntut umum salah dalam penulisan ketentuan pasal yang seharusnya pasal 65 ayat 1 KUHP, namun ditulis pasal 65 ayat 1 KUHP. Dan melakukan perubahan dakwaan tidak sesuai ketentuan pasal 144 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Tanggapan penuntut umum. Terhadap dalih yang dikemukakan oleh penasihat hukum tersebut, penuntut umum tidak sependapat karena perbaikan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam persidangan tersebut adalah perubahan yang terkait dengan kesalahan pengetikan atau clerical error. Selain itu, perbaikan dilakukan di hadapan persidangan dan disetujui oleh majelis hakim. Penuntut umum berpendapat bahwa kesalahan pengetikan adalah sesuatu yang manusiawi sebagai kodrat manusia yang tidak luput dari kesalahan. Atas dasar itulah kemudian Mahkamah Agung dalam surat edarannya memperbolehkan mengkoreksi terhadap kesalahan pengetikan selama tidak berpengaruh pada substansi atau materi pokok surat dakwaan. Mengenai kesalahan pengetikan ini, apabila penasihat hukum lebih cermat lagi membaca surat dakwaan kami mengenai frasa pasal 65 ayat 1 KUHP, telah disebutkan dalam pokok dakwaan ke-1, yaitu beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Akuo halaman 2. Sehingga hal ini menunjukkan kekeliruan penyebutan pasal 65 ayat 1 KUHP dalam surat dakwaan halaman 5 adalah semata-mata kesalahan pengetikan atau clerical error. Hal yang sama juga dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan 11 kali renvoy dan masih terdapat 4 kata yang salah ketik, sedangkan penasihat hukum terdakwa dalam menyusun eksepsi Akuo sebagaimana terbaca dalam nota keberatan atau eksepsi terdapat 20 kata yang salah ketik dengan rincian sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan yang mulia. Terhadap adanya kesalahan pengetikan atau clerical error tersebut, pada saat pembacaan eksepsi penasihat hukum terdakwa melakukan koreksi dengan cara membaca kata-kata yang salah ketik tersebut sesuai dengan yang seharusnya. Fakta ini membuktikan bahwa kesalahan pengetikan adalah sesuatu hal yang wajar dan bisa terjadi pada siapa saja karena merupakan bagian dari sifat dasar manusia tempat salah dan khilaf. Sehingga sudah sewajarnya kemudian Mahkamah Agung dalam surat edarannya masih memperbolehkan koreksi surat dakwaan asalkan tidak merubah substansi dari surat dakwaan tersebut. Dalam praktek persidangan di Indonesia, kesalahan ketik tidak dapat membuat surat dakwaan batal demi hukum. Perubahan yang tidak diperbolehkan di depan persidangan adalah perubahan yang membentuk atau menambah unsur tindak pidana baru. Sepanjang tidak membuat tindak pidana baru, perubahan atas surat dakwaan dapat saja dilakukan penuntut umum. Koreksi redaksional tidak ubahnya seperti renvoy dalam sebuah akta perjanjian, dan koreksi atas kesalahan redaksional tidak terikat pada pasal 144 KUHP. Selain itu, dimuat atau tidak dimuatnya pasal 65 KUHP ataupun pasal 65 KUHP dalam surat dakwaan tidaklah mengakibatkan perubahan yang membentuk atau menambah unsur tindak pidana baru dalam surat dakwaan penuntut umum. Karena pasal 65 KUHP berbunyi tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Sedangkan pasal 65 ayat 1 dan 2 KUHP merupakan pasal pemberatan untuk penentuan maksimum pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana jurisprudensi pada putusan Mahkamah Agung RI nomor 868K/PIT/1994 tanggal 10 Agustus 1994 dalam perkara atas nama terdakwa Vivi Gautama yang menyatakan pasal 64 KUHP dan pasal 65 KUHP hanyalah merupakan penentuan maksimum pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dilanjutkan.
Izin Yang Mulia dilanjutkan bahwa terkait kesalahan pengetikan yang kemudian dilakukan Renvoy telah ada ketentuan sejak lama, yaitu berdasarkan 1. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1162-K/PIT/1986 tanggal 14 April 1988, kekeliruan atau kekurangan pengetikan yang tidak mengubah isi materi dalam dakwaan tidak membawa akibat hukum batal demi hukum. Bahwa penerapan jurisprudensi ini sudah sangat sering dalam proses peradilan pidana, diantaranya dalam kasus tindak pidana korupsi atas nama M. Arafat Enani, Edi Sofyan, bahkan dalam penanganan perkara pelanggaran HAM di Pengadilan HAM dalam putusan Sela nomor 03-PIT/HAM ad hoc /2002 serta banyak perkara lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam tanggapan ini, yang mana dalam seluruh putusannya Majelis Hakim yang mulia menolak eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum dengan dalih kekeliruan atau kekurangan pengetikan menyebabkan obscure libel dan batalnya dakwaan. 2. HR/NJ 1919 nomor 525 tanggal 7 April 1919. Bahkan mengenai kekeliruan atau kekurangan pengetikan diatur sejak zaman Mahkamah Agung Belanda yang merupakan cikal bakal hukum pidana di Indonesia, yang mengatur sesuatu yang rupanya adalah kesalahan ketik dalam surat dakwaan atau pernyataan tidak tepat tentang terjadinya tindak pidana tidak menjadi halangan untuk menghukum. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69-PUU/10-2012 tanggal 20 November 2012 bahwa Mahkamah Konstitusi pernah memutus perkara berkaitan dengan batal atau tidaknya suatu putusan hakim yang bila ditafsirkan secara eksentrik maupun analogi sama dengan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa apabila tidak memenuhi ketentuan dalam KUHAP. Bahwa putusan MK ini berkaitan uji material oleh tim kuasa hukum dari Komjen Pol Susno Duaji, mantan Kabareskrim Polri, yang menolak dieksekusi dengan alasan putusan hakim batal demi hukum karena tidak memuat perintah supaya ditahan atau tetap dalam tahanan sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat 1 huruf K KUHAP. Bahwa dalam putusan MK nomor 69-PUU/10-2012 amarnya menolak seluruh uji material yang diajukan kuasa hukum Komjen Pol Susno Duaji tersebut dan menyatakan putusan Mahkamah Agung RI yang menguatkan putusan PT DKI Jakarta nomor 35-PIT/TPK/2011/PT DKI tidak batal demi hukum meskipun tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 197 ayat 1 huruf K KUHAP dengan pertimbangan sebagai berikut dianggap dibacakan. Berdasarkan argumentasi tersebut, sepanjang perubahan tidak menyangkut bentuk perbuatan yang didakwakan, koreksi atas salah ketik pada surat dakwaan sah dilakukan penuntut umum di depan persidangan. Dengan demikian, dalil penasihat hukum adalah tidak berdasar dan harus ditolak. 6. Terdakwa tidak diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi atau ahli adecat pada tahap penyidikan sebagaimana ketentuan pasal 65 junto pasal 116 ayat 3 dan 4 KUHAP sehingga penyidik batal demi hukum. Dengan demikian surat dakwaan juga harus dinyatakan batal demi hukum. Bahwa dalam nota keberatan halaman 85-89 penasihat hukum terdakwa mendalilkan bahwa penyidikan tidak sah karena hak-hak terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 65 junto pasal 116 ayat 3 dan 4 KUHAP tidak dipenuhi. Tanggapan penuntut umum. Dalih yang dikemukakan penasihat hukum di atas adalah tidak benar bahwa dalam berita acara pemeriksaan tersangka Hasto Kristianto tertanggal 27 Februari 2025 nomor 72 penyidik telah memenuhi kewajibannya dengan menanyakan kepada tersangka apakah ada saksi yang meringankan atau ada cat, dan pada saat itu dijawab oleh terdakwa saat itu tersangka bahwa pada pemeriksaan ini saya belum mengajukan saksi yang meringankan atau ada cat sebagaimana BAP tersangka sebagai berikut dianggap dibacakan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 116 ayat 3 dan 4 KUHAP yang berbunyi Pasal 116 ayat 3 dalam hal pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengar saksi yang menguntungkan baginya dan bila mana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara. Pasal 116 ayat 4 dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut. Sedangkan ketentuan pasal 65 KUHAP berbunyi tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, penyidik telah melaksanakan kewajiban dan tidak pernah membatasi hak tersangka untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus pada tahap penyidikan. Adapun surat yang diajukan oleh penasihat hukum tersangka pada tanggal 4 Maret 2025 terkait permohonan pemeriksaan ahli meringankan, penasihat hukum tersangka ajukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, sehingga apabila terdakwa saat itu tersangka atau penasihat hukumnya akan mengajukan saksi atau ahli yang meringankan, terdakwa dapat diajukan dalam tahap pemeriksaan persidangan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyidik KPK telah memberikan hak kepada terdakwa saat itu tersangka sebagaimana ketentuan pasal 65 junto pasal 116 ayat 3 dan 4 KUHP, sehingga dalil penasihat hukum terdakwa tersebut selayaknya ditolak. 7. Dakwaan penuntut umum obskur libel karena berbeda dengan dakwaan Wahyu Setiawan, Agustiani, Tio Fridelina, dan Saiful Bahri. Dalam eksepsi halaman 77 sampai 80, penasihat hukum berdalih bahwa perkara terdakwa adalah perkara yang sama, split sink dengan dua perkara lainnya seharusnya fakta-fakta hukumnya identik dan konsisten. Namun dakwaan terdakwa ada fakta yang bertentangan dengan dakwaan sebelumnya. Tanggapan penuntut umum bahwa dalih keberatan terdakwa dan penasihat hukum tersebut adalah tidak benar dan merupakan logika yang bertentangan dengan norma dan logika hukum. Karena tidak semua perkara yang dilakukan split sink maka serta-merta baik tempus delicti, locus delicti, pasal-pasal yang didakwakan serta uraian materi perkara yang harus sama persis di antara pelaku tindak pidana yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut. Penuntut umum kembali menegaskan bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara akuo adalah surat dakwaan nomor 14-01-04-24-03-2025 atas nama terdakwa Hasto Kristianto, sehingga tidak relevan jika penasihat hukum memberikan penilaian terhadap surat dakwaan lainnya dan seyogyanya penasihat hukum lebih konsen terhadap surat dakwaan atas nama terdakwa tersebut daripada menilai surat dakwaan dalam perkara lainnya yang jelas-jelas tidak dipergunakan sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara akuo. Guna mempermudah pemahaman penasihat hukum mengenai hal ini, izinkan kami menyampaikan suatu ilustrasi kasus yang sederhana sebagai berikut. Ada dua orang melakukan pencurian di sebuah rumah kosong yang mana pelaku pertama mencuri uang 1 juta rupiah di kamar tidur sang majikan, sedangkan pelaku kedua mencuri perhiasan di kamar pembantu. Pelaku pertama kemudian tertangkap dan pelaku kedua belum ditangkap. Selanjutnya dilakukan penyidikan dan penuntutan oleh penuntut umum. Dalam surat dakwaannya, penuntut umum telah mendakwakan pelaku pertama secara bersama-sama dengan pelaku kedua melakukan pencurian. Dalam dakwaan tersebut belum diketahui berapa perhiasan yang dicuri oleh pelaku kedua. 1 tahun kemudian pelaku kedua tertangkap dan setelah dilakukan penyidikan yang juga dituangkan dalam berkas perkara terpisah, ternyata baru diketahui pelaku kedua telah mencuri 10 gram perhiasan dan sebelum memasuki rumah tersebut ternyata pelaku kedua telah mendapatkan dana rumah tersebut dari mantan sopir yang pernah bekerja di rumah tersebut. Dengan ilustrasi tersebut menjadi pertanyaan adalah apakah ketika penuntut umum mendakwakan pelaku kedua akan dipaksakan pelaku dan uraian fakta materialnya disamakan dengan dakwaan terhadap pelaku pertama. Sedangkan pada penyidikan terhadap pelaku kedua baru terungkap sejumlah perhiasan yang dicuri dan adanya bantuan dari mantan sopir. Silakan pertanyaan-pertanyaan tersebut dijadikan sebagai bahan renungan penasihat hukum. Selain itu, majelis hakim dalam mengadili perkara tidak terikat pada putusan pengadilan lainnya sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 173 K/KR/1963 tanggal 24 Agustus 1965. Hal ini sejalan dengan pasal 1 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang pada pokoknya mengatur bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan hakim harus bersikap mandiri. Terkait keterlibatan terdakwa dalam perkara akuo tentunya akan dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian pokok perkara dengan menghadirkan alat bukti di persidangan yang selanjutnya atas alat bukti tersebut akan dinilai oleh majelis hakim. Apabila terdakwa dan penasihat hukum tidak sepakat dengan alat bukti yang diajukan, maka dapat melakukan pembelaan sebagaimana telah diatur dalam hukum acara pidana.
Dengan demikian dapat disimpulkan apa yang termuat dalam surat dakwaan sangat dipengaruhi fakta-fakta yang ditemukan pada tahap penyidikan, karena pada dasarnya penyidikan adalah upaya persiapan penuntutan. Oleh karena itu, segala argumentasi penasihat hukum mengenai perbedaan beberapa fakta antara surat dakwaan dalam perkara akuo dengan surat dakwaan sebelumnya merupakan argumentasi yang dibangun berdasarkan dasar hukum yang tidak tepat dan logika hukum yang keliru, serta sama sekali tidak mempunyai relevansi dengan ruang lingkup eksepsi sehingga patut untuk ditolak. Izin yang mulia dilanjutkan. Izin melanjutkan. Bahwa fakta dalam surat dakwaan berbeda dengan fakta dalam perkara atas nama Wahyu Setiawan, Agustiani, Tio Fridelina, dan Saiful Bahri yang masing-masing telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah van geus, sehingga surat dakwaan haruslah dinyatakan batal demi hukum. Dalam eksepsi terdakwa halaman 6-7, 17, dan eksepsi penasihat hukum halaman 55-62, penasihat hukum dan terdakwa berdalih bahwa dalam putusan perkara Wahyu Setiawan, Agustiani, Tio Fridelina, dan Saiful Bahri yang telah berkekuatan hukum tetap tidak ada fakta mengenai keterlibatan terdakwa sehingga bertentangan dengan surat dakwaan terdakwa, sehingga surat dakwaan penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. Tanggapan penuntut umum terhadap alasan keberatan atau eksepsi yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum berpendapat selain hal itu bukan merupakan ruang lingkup keberatan atau eksepsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, juga menunjukkan keinginan untuk mengisolir permasalahan keterlibatan dalam perbuatan pemberian suap kepada anggota KPU. Bahwa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan telah didasarkan kepada bukti-bukti yang didapatkan dalam proses penyidikan yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum. Sehingga untuk membuktikan apakah ada keterkaitan dengan terdakwa atau tidak, dengan membuktikan adanya niat jahat terdakwa dan perbuatan jahat terdakwa, sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan, tentunya hal tersebut telah masuk kepada materi pokok perkara yang akan dibuktikan pada proses pemeriksaan persidangan selanjutnya. Selain itu, Majelis Hakim tidak terikat pada putusan pengadilan lain sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 173K/KR/1963 tanggal 24 Agustus 1965. Hal ini sejalan dengan pasal 1 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang pada pokoknya mengatur bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan hakim harus bersikap mandiri. Dengan demikian, putusan perkara Wahyu Setiawan, Agustiani, Tio Fridelina, dan Saiful Bahri yang telah diputus tidak mengikat terhadap putusan majelis hakim berikutnya yang menyidangkan perkara ini, apalagi jika dalam tahap penyidikan ditemukan adanya fakta baru sebagaimana telah penuntut umum uraikan sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalih penasihat hukum terdakwa tersebut sudah selayaknya ditolak. 9. Dakwaan penuntut umum telah salah karena menguraikan perbuatan terdakwa pada saat proses penyelidikan terhadap Harun Masiku. Bahwa dalam eksepsinya halaman 118 sampai 126, penasihat hukum terdakwa berdalih bahwa pasal 21 Undang-Undang Tipikor terbatas pada perbuatan seseorang yang menghalangi proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, sehingga dakwaan penuntut umum yang menguraikan perbuatan terdakwa pada saat proses penyelidikan terhadap Harun Masiku adalah salah. Tanggapan penuntut umum terhadap dalih yang dikemukakan oleh penasihat hukum tersebut, penuntut umum tidak sependapat karena tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan atas penafsiran hukum yang keliru. Unsur pasal 211 mengandung elemen yang sifatnya alternatif, yaitu dalam pembuktiannya cukup dibuktikan salah satu elemen dari unsur tersebut sebagaimana berikut. 1. Dari sudut perbuatan pelakunya, maka cukup dibuktikan salah satu saja, yakni adanya perbuatan pelaku dalam mencegah atau perbuatan merintangi ataupun perbuatan menggagalkan. 2. Dari sudut cara melakukan perbuatan tersebut, cukup dibuktikan salah satu saja, yakni apakah pelaku melakukannya secara langsung ataupun bisa juga secara tidak langsung. 3. Dari sudut tujuan,
cukup dibuktikan salah satu saja, yakni terhadap penyidikan atau terhadap penuntutan ataupun terhadap pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu, dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara tegas menyatakan bahwa dalam undang-undang ini tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagaimana tindak pidana formil. Maka, menurut Adami Cazawi dalam bukunya Hukum Pidana Material dan Formil Korupsi di Indonesia, April 2005, penerbit Banyu Media Publishing, halaman 284, dikatakan bahwa sebagai indikator terwujudnya sempurna tindak pidana formil, sudah cukup dengan adanya terwujudnya perbuatan yang dilarang dalam rumusan tindak pidana, tanpa melihat atau bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Dalam hal terjadinya tindak pidana pasal 21 Undang-Undang Tipikor, tidak diperlukan perbuatan-perbuatan yang telah tercegah, terintangi, dan atau gagal dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa, ataupun para saksi yang diperlukan dalam tindak pidana tersebut, namun tidak menutup kemungkinan akibat tersebut telah benar-benar ada. Dengan demikian, meskipun sprindik atas nama tersangka Harun Masiku belum diterbitkan, namun perbuatan terdakwa atau saat itu tersangka telah mencegah akan dilakukannya penyidikan sehingga tidak menjadi halangan bagi penyidik maupun penuntut umum untuk memproses seseorang dengan perbuatan obstruction of justice. Hal tersebut sejalan dengan pendapat R. Wiono SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Maret 2005, penerbit Sinar Grafika halaman 144, yang menyatakan mencegah penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi yang dimaksud dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut adalah pada waktu penyidik, penuntut umum, dan pengadilan akan melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi. Pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada atau tidaknya akibat dari perbuatan pelaku pidana pasal 21, perbuatan tersebut telah masuk dalam kualifikasi tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Oleh karena itu, dalih penasihat hukum terdakwa tersebut di atas merupakan dalih yang tidak berdasar dan harus ditolak. Izin untuk dilanjutkan. Izin melanjutkan yang mulia. Dakwaan penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa dalam dakwaan. Dalam eksepsinya halaman 101 sampai dengan 107, penasihat hukum terdalih dalam surat dakwaan kedua yang pertama dan dakwaan kedua yang kedua, terdakwa didakwa dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Maaf, saya ulangi. Didakwa dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, namun tidak ditegaskan bentuk penyertaannya yang menyebabkan dakwaan obskur liber. Tanggapan penuntut umum. Keberatan penasihat hukum mengenai kualifikasi terdakwa dalam konteks penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP diletakkan pada forum yang keliru, karena untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak serta kualifikasinya, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Hal-hal tersebut tentu harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah, termasuk pula untuk membuktikan unsur offset dan meeting of mind antara terdakwa dengan pelaku lainnya, yang mekanismenya akan dilakukan dalam pembuktian pokok perkara atau dalam ranah sidang pembuktian, sehingga dari pembuktian tersebut akan terlihat pula kualifikasi terdakwa apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan,
Dengan kata lain, penentuan kualifikasi tersebut masuk dalam ranah materi pokok perkara, sehingga dalih penasihat hukum mengenai hal ini harus ditolak. 11. Bahwa terhadap kasus ini tidak ada kerugian keuangan negara sehingga bukan menjadi kewenangan KPK. Dalam eksepsinya halaman 18, terdakwa berdalih bahwa dalam Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 telah membatasi kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, diantaranya adanya kerugian keuangan negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Sedangkan dalam perkara yang dituduhkan kepada terdakwa ada kerugian keuangan negaranya sehingga KPK tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Maksudnya tidak ada. Tanggapan penuntut umum bahwa menurut penuntut umum, terdakwa telah salah memaknai ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan batasan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Secara tegas telah dituangkan batasan kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam pasal 11 Undang-Undang KPK dengan persyaratan a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, dan atau b. menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Terhadap kata dan atau setelah ketentuan pada pasal 11 huruf A, kata sambung tersebut menunjukkan bahwa poin B terkait kerugian negara paling sedikit sejumlah 1 miliar rupiah tidak harus terpenuhi dalam setiap perkara yang ditangani oleh KPK. Perkara aqua bukanlah perkara yang deliknya terkait dengan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Akan tetapi terkait pasal suap, vide pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor sehingga tidak berlaku ketentuan huruf B. Berdasarkan argumentasi di atas maka keberatan terdakwa haruslah ditolak. 12. Dakwaan penuntut umum disusun berdasarkan opini dan asumsi penuntut umum serta tidak didasarkan berkas-berkas secara utuh. Dalam eksepsi terdakwa halaman 9 sampai dengan 17 dan eksepsi penasihat hukum halaman 62 sampai dengan 68 dan halaman 115 sampai dengan 118 berdalih bahwa surat dakwaan tidak disusun berdasarkan berkas perkara secara utuh sebagaimana termuat dalam BAP para saksi. Fakta hukum dimanipulasi hanya berdasarkan opini dan asumsi yang menyebabkan surat dakwaan obskur libel. Tanggapan penuntut umum. Terhadap keberatan tersebut, penuntut umum tidak sependapat karena keberatan tersebut hanya sebatas pendapat atau kesimpulan dari penasihat hukum sendiri. Apa yang penasihat hukum dan terdakwa dalihkan dalam eksepsinya tidak lebih dari kalimat-kalimat membantah fakta-fakta yang disajikan dalam surat dakwaan. Bahwa fakta-fakta tersebut tidak benar, tidak cukup bukti, asumsi, atau opini. Barangkali penasihat hukum lupa bahwa alat bukti tidak hanya keterangan saksi yang bersumber dari berita acara pemeriksaan, sebagaimana termuat dalam berkas perkara. Namun ada alat bukti lain sebagaimana pasal 184 ayat 1 KUHP dan pasal 26A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahwa untuk menentukan apakah surat dakwaan penuntut umum tidak didasarkan pada BAP maupun alat bukti-bukti lain yang tercantum dalam berkas perkara masih perlu diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan. Untuk itu pembuktian dimaksud sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara yang bukan merupakan alasan atau keberatan eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, alasan keberatan dan dalih penasihat hukum dan terdakwa tersebut haruslah ditolak. 13. Dakwaan penuntut umum tidak jelas karena keliru menerapkan pasal 65 ayat 1 KUHP dalam dakwaan ke-1 dan pasal 64 ayat 1 KUHP dalam dakwaan kedua. Dalam eksepsi halaman 111 sampai dengan 115, penasihat hukum terdakwa berdalih bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak jelas karena keliru menerapkan pasal 65 ayat 1 KUHP dalam dakwaan ke-1. Padahal tindakan yang dikategorikan sebagai obstruction of justice memiliki konsekuensi pelanggaran yang sama, sedangkan dakwaan kedua, terdakwa dianggap telah melakukan dua perbuatan pidana yang dilakukan dengan jangka waktu yang berbeda, sehingga harusnya juga dikenakan pasal 65 ayat 1 KUHP. Tanggapan penuntut umum. Terhadap keberatan tersebut,
Penuntut umum berpendapat bahwa dalih keberatan tersebut keliru sebagai akibat penasihat hukum terdakwa kurang memahami surat dakwaan penuntut umum. Mengenai penggunaan pasal mana yang akan diterapkan kepada terdakwa menjadi dominus litis penuntut umum dengan berdasarkan pada fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan. Bahwa perbuatan terdakwa yang menyuruh Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam dilakukan sebagai perbuatan untuk mencegah terjadinya proses penyidikan yang akan dilaksanakan. Sedangkan perbuatan terdakwa yang memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam adalah sebagai upaya untuk merintangi penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh penyidik. Dengan demikian, perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 KUHP. Sedangkan terkait dengan dakwaan kedua, alternatif pertama dan dakwaan kedua, alternatif kedua, perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku memberikan uang sebanyak 2 kali sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dengan satu niat atau tujuan, yakni agar KPU RI menyetujui permohonan penggantian antar waktu calon legislatif terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan 1, caleg terpilih Dapil Sumsel 1 atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Dengan demikian, perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 1 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, alasan keberatan dan dalih penasihat hukum dan terdakwa tersebut haruslah ditolak. 14. Penuntut umum keliru mentafsirkan pasal 21 Undang-Undang Tipikor karena terdakwa dilindungi oleh azas non self incrimination. Dalam eksepsi halaman 89 sampai dengan 95, penasihat hukum berdalih bahwa terdakwa tidak bisa didakwakan melakukan tindak pidana mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan, obstruction of justice, karena terdakwa dilindungi oleh azas non-self-incrimination. Tanggapan penuntut umum bahwa terhadap alasan keberatan tersebut, penuntut umum berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut bukan merupakan ruang lingkup keberatan atau eksepsi, sebagaimana ditentukan dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Namun demikian, perlu kami sampaikan bahwa dari sudut cara melakukan perbuatan obstruction of justice bisa dilakukan secara langsung oleh pelaku tindak pidana sendiri, sebagaimana pendapat dari R.W. Yono SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Maret 2005, penerbit Sinar Grafika halaman 145, yaitu bahwa perbuatan yang berupa dengan sengaja mencegah penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam perkara tindak pidana korupsi oleh pelaku tindak pidana bisa dilakukan dengan A. Secara langsung, yang artinya dilakukan oleh pelaku tindak pidana sendiri atau dalam bentuk penyertaan, pasal 55 dan 56 KUHP. B. Secara tidak langsung, misalnya melalui perantara, pelaku tidak pidana mengajukan usul dan ternyata diterima oleh pejabat yang berwenang untuk memindahkan atau memutasikan penyidik tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Padahal penyidik tersebut merupakan satu-satunya yang menguasai perkara tindak pidana korupsi yang akan sedang diselidiki. Dalam praktek peradilan pidana kerap kali ditemukan, misalnya dalam kasus yang menjerat Markus Nari selaku anggota DPR RI periode 2009 sampai dengan 2014 yang duduk sebagai anggota Badan Anggaran, didakwa bersama-sama dengan Irman Sugiharto, Diah Anggraini, Setia Novanto, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Isnu Edi Wijaya, Anang Sugiana, Sudiharjo, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Derajat Wisnu Setiawan, turut menerima fee dalam pengurusan anggaran proyek KTP elektronik yang didakwa melakukan tindak pidana mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan, obstruction of justice, yang dilakukan oleh terdakwa dengan membujuk Miriam S. Haryani agar tidak menyebut nama Markus Nari di sidang pengadilan dan meminta Sugiharto tidak menyebut namanya sebagai penerima aliran dana proyek KTP elektronik sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI nomor 1998K/Pit.Sus garing 2020 tanggal 13 Juli 2020. Junto putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 3/Pit.Sus garis datar TPK garis miring 2020 PT DKI tanggal 17 Februari 2020, junto putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 80/Pit.Sus TPK garing 2019 PN Jakarta Pusat tanggal 19 November 2019. Berdasarkan uraian tersebut, alasan keberatan dan
Dalih penasihat hukum dari terdakwa tersebut haruslah ditolak. Lanjutkan. Izin melanjutkan. Dakwaan penuntut umum tidak cermat karena mengabaikan prinsip penyertaan mutlak perlu pada delik suap atau delik suap berpasangan karena tidak jelas siapa penerima suap dan dalam perkara terdakwa, sedangkan dalam kasus Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fredilina nama terdakwa tidak disebut sebagai pemberi suap. Dalam eksepsi halaman 95 sampai dengan 98, penasihat hukum terdakwa berdalih bahwa dakwaan penuntut umum tidak jelas karena terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pemberian suap yang merupakan delik berpasangan. Sedangkan dalam putusan perkara Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fredilina selaku penerima suap tidak ada menyebutkan keterlibatan terdakwa selaku pemberi suap. Tanggapan penuntut umum terhadap alasan keberatan atau eksepsi yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut bukan merupakan ruang lingkup keberatan atau eksepsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Terkait dengan dalih penasihat hukum terdakwa bahwa dalam perkara terdakwa tidak jelas siapa penerima suapnya karena dalam kasus Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fredilina nama terdakwa tidak disebut sebagai pemberi suap. Telah penuntut umum uraikan dalam tanggapan eksepsi poin 7 dan 8, sehingga tidak akan kami tanggapi lagi. Lagi pula materi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang akan dibuktikan pada proses pemeriksaan persidangan selanjutnya. Berdasarkan uraian tersebut, alasan keberatan dan dalih penasihat hukum dan terdakwa tersebut haruslah ditolak. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara terdakwa dan penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan uraian pendapat atau tanggapan yang telah kami uraikan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk 1. Menolak keberatan atau eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa Hasto Kristianto. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor 14/01.04/24/03/2025 tanggal 7 Maret 2025 telah memenuhi syarat formil dan syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP. Dan secara hukum surat dakwaan sah untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Hasto Kristianto. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan. Demikian pendapat atau tanggapan kami atas eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa yang kami bacakan dan disampaikan pada persidangan hari ini, Kamis tanggal 27 Maret 2025 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Wawan Yunarwanto, Rio Vernika, Nur Haris Arhadi, Jainur Rofik, Arjuna Budi, Sandi, Muhammad Fauji, Bayu Nur Hadi. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik ya, demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi dari terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa. Dan oleh karena eksepsi dan tanggapan umum telah dibacakan, maka acara berikutnya adalah putusan sela yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Sehubungan hal tersebut, izin yang mulia. Ya. Izin mohon bicara sedikit yang mulia. Nanti kami beri kesempatan. Tunggu ya. Oh iya, silakan. Saya selesaikan dulu. Nanti kami beri kesempatan. Jangan khawatir. Setelah majelis bermusyawarah, ya, karena ini ada libur Lebaran, jadi terpaksa setelah Lebaran. Sekiranya kita adakan hari Jumat tanggal 11 April. Jam pagi. Jumat. Karena hari lain 11 April ya, setelah Lebaran gitu ya. Baik, sebelum tutup ada yang mau disampaikan dari penuntut umum? Dari kami cukup yang mulia. Dari penasihat hukum silakan. Izin yang mulia, ada beberapa hal yang mulia. Pertama, kami di eksepsi kemarin sebenarnya mencantumkan ada 10 lampiran bukti. Ya. Nah, 10 lampiran bukti karena kemarin masih proses leges, jadi kami baru bisa bawa hari ini yang sudah dileges secara lengkap. Nah, 10 lampiran bukti ini kami pandang penting untuk jadi pertimbangan yang mulia sebelum nanti membuat atau menyusun putusan sela. Mohon berkenan kami sampaikan di sini yang mulia. Silakan, silakan.
belum dimasukkan di file ya? Oh, ada. Oh, ya. Oke. Ini 11 kemarin ya? Ya, 10 ya? Oke, penuntut umum. Lampiran. Ya. Sudah. Kami terima, penuntut umum cukup tahu ya. Apa mau dilihat? Ini lampiran aja sifatnya. Kemarin yang ya sesuai. Kemarin daftarnya ada. Siap. T1, T2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baik, lengkap ya. Ya, 10 sesuai lampiran yang kemarin dalam eksepsi terakhir. Ya, cukup. Terima kasih Yang Mulia. Saya pikir mungkin cukup ya. Dari Bang Magden Mas Ed. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan satu permohonan yang sudah kami daftar ke pengadilan terkait dengan izin besuk Yang Mulia. Oh. Ya, itu satu yang kami mau Baru sampaikan. diajukan sekarang. Sudah kemarin sudah kami kirim ke pengadilan. Tapi sampai saat ini majelis belum menerima. Belum menerima. Oh ya, boleh. Kemarin kami sarankan sebaiknya juga melalui e-Berpadu. Tadi sudah kami cek tidak ada. Jadi kami nunggu-nunggu, makanya tidak ada. Silakan, penuntut umum. Jadi berapa orang nih Pak? Yang untuk izin kunjungi yang mana? Untuk keluarga saja. Nah, sebaiknya besok kalau mengajukan yang akan berkunjung aja. Jadi kami pun bisa menyeleksi. Kalau kayak gini kesannya kan semuanya. Nah, besok jangan seperti itu ya, jangan seperti ini ya. Kan kayak gini kesannya kami membacanya semuanya. Padahal kan mungkin keterbatasan tempat ya, waktu tempat mungkin. Jadi ini seluruh keluarga ini ya, gitu ya. Ini anak dan istri. Untuk tanggal ini kunjungannya tanggal berapa? Itu nggak disebutkan. Enggak, makanya tanggal berapa saudara akan berkunjungan harus jelas tanggalnya. Tanggal berapa nih Pak? Tidak ada sini. Hah? Sampai tanggal 8. Rencana tanggal berapa? Jadi biar jelas. Rencana kapan? Oh, tanggal 10. Tanggal 10 ya. Ya, kalau seperti itu ini mendadak juga ya. Berarti mungkin bisa kita keluarkan hari Selasa ya. Kan tanggal 10 kan? Itu ya, menurut umum ya. Ini pemberitaan besok kalau buat yang jelas Mas. Tanggal untuk tanggal sekian. Nanti mau lagi kunjungan untuk tanggal sekian. Jadi setiap satu kunjungan satu penetapan. Tidak digelondong gitu ya. Ya, itu ya ke depannya. Oke, terima kasih. Boleh saya lanjutkan Yang Mulia? Baik.
begini supaya tidak timbul seperti tadi di mana ada rekan-rekan kami yang terlambat masuk ke ruang sidang. Ini ada semacam miskomunikasi sebenarnya yang mulia antara kami yang di atas ini dengan teman-teman yang ada di bawah, terutama terkait dengan pihak-pihak yang selama ini menjadi waltah. Nah, Pak Hasto ini kan belum bisa naik ke atas sebelum ada persetujuan dari waltah. Belum ada persetujuan dari yang mengawal tahanan yang mulia. Nah, sementara kan kami juga ada teman-teman yang juga mendampingi beliau dari bawah. Oleh karena itu ini yang kami ingin semacam ketegasan. Apakah waktu kita persidangan itu kita tetapkan pukul berapa dan kemudian nanti kehadiran terdakwa ke atas itu mulai sudah berada di ruang sidang ini pukul berapa sebelum ada majelis hakim masuk ke ruang sidang. Ini yang kita harapkan ini satu bentuk penghormatan terhadap majelis dan persidangan ini. Begitu yang mulia, terima kasih. Itu ada tanggapannya? Baik, terima kasih yang mulia. Selama ini kita berusaha membuat persidangan ini berjalan dengan lancar sehingga untuk terdakwa proses naik ke ruang sidang kami upayakan setelah persidangan siap. Setelah persidangan siap, kemudian kami sampaikan kepada waltah untuk membawa terdakwa menuju ruang sidang. Itu untuk proses kelancaran saja yang mulia. Demikian. Itu ya. Jadi memang idealnya setelah majelis memasuki persidangan terdakwa tidak lama kemudian sudah, dan bahkan pada perkara sebelumnya biasanya sudah ada. Nah, namun hal tersebut juga harus melihat situasi dan kondisi perkara. Kemarin sidang pertama itu kan ada sedikit chaos ya, di mana majelis sudah memasuki, ternyata terdakwa sudah ada di ruang sidang tapi belum bisa dihadirkan karena banyaknya ramai. Hal tersebutlah yang menjadi perhatian majelis agar tidak terjadi. Jadi ini mungkin evaluasi juga bagi penuntut umum dan juga majelis ke depan, kalau seandainya memang dimungkinkan dihadirkan di sini dengan catatan kondusif tidak masalah. Tetapi kalau seperti ini seperti kemarin ya, maksud saya ternyata sudah masuk belum bisa. Nah, itu kan juga tidak elok di nampaknya. Jadi paham ya, penasihat hukum kondisinya seperti itu. Idealnya memang seperti perkara lain sudah di ruang sidang dan masuk ya. Tapi mungkin bisa dievaluasi menurut umum ya. Silahkan di ruang sidang tidak apa-apa, tapi yang penting jangan seperti kejadian seperti awal sidang. Gitu ya. Gitu ya. Penasihat hukum, terima kasih atas sarannya. Itu pun menjadi perhatian dari majelis. Jadi saya tidak pengen juga sebenarnya lama untuk menunggu sini. Tapi kita lihat situasinya, kalau yang memungkinkan kondusif silahkan ya. Jadi tidak gitu ya ke depan ya. Begitu ya. Baik, sebelum ditutup ada yang menyampaikan lagi? Cukup ya. Nanti mengenai izin besok silahkan ajukan sepanjang memenuhi syarat, dan kalau bisa jangan mendadak waktunya, nanti kita akan keluarkan ya.